Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time and the change have given for us. We are from the second groups, who consists by myself Nurhana and my partner is Sawia. In this video, we are going to explain about one of types or method in translation. There is literal translation. What is literal translation? Based on Newmark in 1988, literal translation or quote, straight translation or linear translation is between word-for-word translation and free translation. Jadi, menurut Newmark pada tahun 1988, penerjemahan harfiah atau disebut juga penerjemahan lurus itu adalah penerjemahan yang berada di antara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan bebas. It means literal translation is a term used to describe a word-for-word translation that follows the source text too closely. Maksudnya, penerjemahan harfiah ini digunakan untuk menggambarkan terjemahan kata demi kata yang kemudian gramatikalnya ini mengikuti si gramatikal pada bahasa sasaran. Jadi dalam proses penerjemahannya ini, si penerjemah ini akan mencari konstruksi gramatikal bahasa sumber yang mana yang paling sepadan atau yang paling dekat dengan bahasa sasaran. So, what is the difference between literal translation and word-for-word translation? Jadi perbedaannya itu terletak pada caranya, yang mana pada metode literal translation ini dia memang menerjemahkan kata demi kata juga. Hanya saja pada literal translation ini lebih menyesuaikan susunan atau tatanan katanya ini dalam bahasa terjemahan. Jadi ada perbedaan susunan kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, karena gramatikalnya akan menyesuaikan pada gramatikal bahasa sasaran. Namun, isi atau konteks dalam kalimat tersebut tidak akan berubah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. The methods of literal translation. There are three methods of literal translation. The first method is detach from the context and carry out like word-for-word translation. Jadi pertama-tama kita deteksi dulu isi dari kalimatnya, lalu diterjemahkan secara kata demi kata, namun secara hati-hati diterjemahkan. Next, then adjusted the arrangement of his words according to the grammar of the target language. Lalu kemudian akan diperbaiki atau disusun katanya ini berdasarkan gramatikal dari bahasa sasaran. Karena memang metode ini diterapkan atau digunakan apabila struktur kalimat bahasa sumbernya itu berbeda dengan struktur kalimat bahasa sasaran. Jadi pastinya akan ada perubahan gramatikal, namun tidak mengubah isi atau konteks dari kalimat tersebut. And the last method is read only the target to check for how natural it sounds. Nah, setelah diterjemahkan kata demi kata, lalu disesuaikan susunan katanya menyesuaikan kalimat terjemahan, sekarang kita dengar atau baca kembali hasil terjemahan yang kita, apakah sudah terdengar natural, senatural bahasa terjemahannya itu. I think that's all from me. The next material will be delivered by my partner, Sawia. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the time given to me. So, now I'm going to continue the material
by Nurhana. Berikut contoh-contoh literal translation. Hi smart boy, you have done a perfect job. So, the phrase smart boy has been translated according to the Indonesian phrase structure into anak cerdas. Jadi, smart boy kita tidak bilang cerdas anak, karena di sini kita menerjemahkannya berdasarkan struktur kata dan grammar yang benar. And then it's raining cats and dogs. Secara literal translation, raining itu hujan, cats and dogs itu kucing dan anjing. But secara harfiah artinya hujan deras atau hujan lebat. Jadi di sini kita menerjemahkan berdasarkan maknanya. And then his action is in the right track. Aksinya berada di jalan yang benar. Terjemahan ini adalah terjemahan harfiah, di mana terjemahan ini masih terikat pada kata-kata seperti yang ada dalam bahasa sumber. Akan tetapi susunan kata dalam terjemahan ini telah disesuaikan dengan gramatika bahasa sumber. Yang keempat, sooner or later the situation will change. Lebih cepat atau lambat situasinya akan berubah. Hasil terjemahan contoh ini adalah literal karena kalimat telah diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran yang mengikuti struktur kalimat bahasa sasaran yang benar. Terakhir, his house is in the left side. Rumahnya berada di sisi kiri. So, jika diterjemahkan dengan word for word, maka artinya rumahnya berada di dalam kiri sebelah. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan metode word for word untuk kalimat ini. Jadi tidak semua kalimat itu bisa diterjemahkan dengan word for word, kecuali misalnya kata seperti I love you, karena struktur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya itu sama. Jadi sebagai kesimpulan bahwa metode ini penerjemah mencari konstruksi gramatikal teks sumber yang lebih mirip dengan maknanya atau mendekati pola gramatikal teks sasaran. Meskipun pada metode ini penerjemah mula-mulanya dilakukan seperti word ke word, akan tetapi kita tetap menyesuaikan susunan katanya berdasarkan maknanya. I think that's all for our material today. And if you have any questions, you can ask us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.